Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas buah-buahan apa saja yang aman buat orang diabetes. Karena masih banyak sekali teman-teman kita yang bertanya, baik di grup ataupun di WA maupun di grup Facebook. Saya ada grup di Facebook ya, teman-teman. Saya ownernya. Namanya Obat Herbal Ampuh dengan member hampir 400.000. Kalian boleh bergabung dan itu gratis, dan di situ kita bisa sharing-sharing. Untuk yang khusus diabetes itu ada, saya juga buka diet mentoring untuk orang-orang yang benar-benar serius ingin cepat sembuh dari diabetes. Apakah diabetes bisa sembuh? Bisa, insya Allah bisa. Karena saya sendiri sudah mengalami. Jadi kenapa saya katakan sembuh? Padahal secara medis, semua medis bilang bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Tapi saya bilang sembuh karena saya yakin bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Dan memang saya ngalami sendiri. Saya sekarang ini nggak jadi kena diabetes, teman-teman ya. Awalnya saya itu 270 gula darah saya sewaktu. Dan sekarang ini gula darah sewaktu saya itu 139. Ini saya sudah makan nasi loh. Jadi awalnya begitu tahu saya 270, saya langsung diet. Diet saya ini rendah karbo ya. Sebenarnya harus zero, tapi itu nggak mungkin karena semua makanan yang ada di dunia ini ternyata masih mengandung karbo. Mungkin bagi kalian yang baru datang pasti bingung, ini channel apa? Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Saya Ibu Yuyun Zumaro, seorang herbalis sejak tahun 2003. Sekarang ini saya lagi menekuni dan khusus menekuni penyakit diabetes karena saya sendiri ingin sembuh. Ibu saya, nenek saya, sepupu saya, tante saya itu semua diabetes dan mereka semuanya sudah almarhum. Nah, itu adalah dulu ya, sebelum banyak sekali metode-metode penyembuhan baru yang sekarang ini dari nutrisi aja orang tuh sudah bisa mengontrol gula darahnya. Dulu itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi beruntunglah kalian yang masih hidup di zaman sekarang ini, kalian bisa mengikuti diet-diet seperti diet keto, tapi kalian harus konsultasi dulu ya dengan ahlinya, jangan asal aja ikut, jangan. Soalnya kalau ada komplikasi lain terus kalian itu tanpa konsultasi ikut aja, itu nggak bisa. Semua tubuh itu beda ya, makanya ada diet mentoring itulah untuk membimbing orang-orang yang sakit diabetes tapi dia punya komplikasi seperti ginjal bermasalah, batu empedu, jantung dan lain-lain, kanker. Nah, saya kebetulan punya pasien itu semuanya ya teman-teman. Aku malah punya pasien hipertiroid, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Oke, paling tidak kita itu tidak belanja obat kimia banyak-banyak gitu ya. Dengan ikut diet Zuma Herbal, kalian lebih hemat, tidak akan beli obat-obatan terus, tidak pakai suntik-suntik insulin, tidak pakai kemo-kemo, tidak pakai cuci darah juga ya. Karena saya sudah membuktikan, saya punya pasien yang beliau diabetes sampai 900 gula darahnya. Wow, seperti apa ya rasanya ya? Saya aja yang 270 udah mata kunang-kunang. Nah, yang ini 900. Tapi beliau datang ke saya itu sudah turun menjadi 600. Nah, sekarang gula darahnya itu sudah normal, hanya minum herbal dan sesekali saya kirimin resep-resep menu makan. Kemudian beliau itu sebenarnya sudah gagal ginjal. Sebelum datang ke saya itu dokter sudah memvonis bahwa ginjal beliau itu sudah rusak dan dianjurkan untuk cuci darah, tapi beliau tidak mau. Akhirnya menemui saya dan minta obat-obatan aja, kemudian makanannya juga saya resep-resepkan, menu makan apa aja yang cocok buat orang diabetes,
dengan komplikasi ginjal rusak itu seperti apa. Nah, itu saya bimbing. Alhamdulillah ini dia udah setahun lebih, dan alhamdulillah kreatin sudah turun, gula darahnya sudah normal. Nah, oke teman-teman, bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes, ingin terkontrol gula darahnya, Anda bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Soal biaya itu ringan, yang penting Anda sembuh aja ya. Kalian bisa cari nomor saya di deskripsi book. Ada WA saya di situ ya. Oke, kembali kita akan membahas buah semangka. Buah semangka sebenarnya itu sangat bagus, antioksidannya tinggi. Baik, saya bacakan aja ya. Buah semangka mempunyai indeks glikemik 72, jadi termasuk tinggi. Apa itu indeks glikemis? Adalah perhitungan seberapa cepat gula dalam makanan memasuki aliran darah. Setiap makanan diberi nilai antara 1 dan 100. Nilai-nilai ini tersebut ditentukan sesuai dengan bagaimana makanan itu dibandingkan dengan makanan lain. Jadi bisa ditentukan gitu ya, seberapa cepat makanan itu terserap menjadi gula di dalam tubuh. Nah, kalau semangka ternyata termasuk tinggi, sedang ya, agak tinggi. Harusnya di bawah 52 itu baru dinamakan indeks glikemis aman gitu ya, rendah. Tapi walaupun dia itu indeks glikemiknya itu agak tinggi, tapi dia itu karbonnya rendah. Karbonnya hanya 7. Jadi masih boleh dikonsumsi oleh orang diabetes. Yang penting jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Pokoknya kita makannya 100 gram aja. Jadi bukan berarti penderita diabetes itu dilarang untuk mengkonsumsi semangka, karena buah yang satu ini sangat tinggi antioksidan. Lagian tidak ada penelitian yang secara langsung menghubungkan konsumsi semangka dan efek sampingnya pada penderita diabetes, itu belum ada. Justru ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa semangka dapat membantu menurunkan resiko terjadinya komplikasi penyakit jantung dan stroke akibat diabetes gitu, karena antioksidannya tinggi, seratnya juga tinggi, dan dia juga banyak mengandung air. Kemudian semangka juga mengandung likopen. Jadi semangka itu mengandung likopen, saya ulangi ya. Semangka mengandung likopen dalam kadar sedang. Likopen adalah pigmen yang memberi warna pada buah dan merupakan antioksidan yang kuat. Zat tersebut diduga dapat membantu mengurangi risiko penyakit pembuluh darah kardiovaskuler ya. Jadi masih boleh dikonsumsi ya teman-teman ya. Kita ambil manfaatnya, dan bahayanya itu masih banyak manfaatnya gitu ya. Yang penting jangan terlalu banyak. Kemudian secara umum manfaat semangka, dia mengandung vitamin A. Satu buah semangka seberat 280 gram menyediakan 31% jumlah harian vitamin A yang direkomendasikan. Ini tentu mendukung fungsi penglihatan dan kesehatan jantung dan paru-paru. Kemudian dia juga mengandung vitamin C berukuran 280 gram. Maksudnya begini nih, semangka berukuran 280 gram mengandung kadar vitamin C yang tinggi. Satu porsi semangka menyediakan 30% dari vitamin C harian yang direkomendasikan. Vitamin C telah terbukti berperan dalam meningkatkan kesehatan jantung, membantu dalam mencegah kanker, dan membantu melawan gejala flu. Karena dari seratnya juga itu bisa memperbaiki pencernakan.
Semangka kaya akan serat yang dapat membantu tubuh mengeluarkan racun, juga meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, baiklah, sekarang kita juga akan membahas buah apa saja yang tidak boleh dimakan secara berlebihan selain semangka gitu ya. Ini di member masih banyak yang bertanya, Bu, apel boleh nggak? Bu, sirsak boleh nggak? Gitu kan. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kalian ingin mengetahui sirsak boleh nggak ya dikonsumsi ya, barangkali kalau menunggu jawaban dari Bu Yuyun agak lama, mungkin Bu Yuyun belum sempat menjawab. Kalian bisa ketik di Google, tulis aja buah sirsak berapa karbonya, nanti ada muncul jawaban ya. Nah, ini buah-buah yang tidak boleh dimakan secara berlebihan bagi orang diabetes ya. Jadi kenapa kita harus menjaga buah? Karena masih banyak orang yang berpendapat bahwa kita makan buah itu nggak apa-apa, karena buah itu banyak seratnya, banyak vitaminnya. Saya dulu juga begitu loh ya teman-teman. Ketika saya belum mengikuti diet sekarang ini, diet Zuma ala keto, saya itu menganggap bahwa buah adalah segala-galanya. Saya ingin kulit saya itu kinclong. Saya itu makan pepaya tuh banyak-banyak dulu, itu bener-bener deh. Setiap hari itu pokoknya harus beli satu pepaya yang gede itu tiap hari. Kemudian nanti jeruk, anggur, apa aja yang untuk kulit kinclong itu saya beli dulu ya. Ternyata ya, gula di dalam buah-buahan itu sangat tidak aman buat orang diabetes ya teman-teman ya. Jadi gimana dong orang diabetes? Nggak boleh makan buah, Bu? Boleh, ada buah yang untuk orang diabetes itu ya. Ini yang nggak boleh dulu ya, saya jelaskan. Satu, pisang. Pisang itu merupakan buah yang bagus, tapi mengandung karbohidrat tinggi. Berapa? Per 100 gramnya pisang itu mengandung karbohidrat itu sekitar 22, tergantung ininya ya, pisangnya ya. Kalau yang sangat manis itu malah lebih tinggi ya. Jadi pokoknya rata-rata pisang itu karbohidratnya 22 per 100 gram. Nah, kalau nasi aja 27, hampir sama dengan nasi ya teman-teman ya. Itu baru karbohidratnya, belum kandungan gulanya ya. Jadi buah juga mengandung gula fruktus. Gula fruktus itu lebih beresiko membuat resisten insulin bagi orang diabetes. Jadi jangan meremehkan, makan buah nggak apa-apa. Ini lebih sehat kok, vitaminnya lebih banyak. Kita ngelihat vitaminnya aja. Jangan ya, pokoknya saya bilang jangan. Kemudian semangka ya, termasuk indeks glikemiknya tinggi ya. Kemudian nanas. Nanas itu karbohidratnya tinggi banget teman-teman ya. 20 gram per 100 gram. Nah, kalau kita lagi kolesterol gimana, Bu? Kan bagus tuh nanas sama semangka. Cari buah selain itu kalau kalian itu memang gulanya masih tinggi ya. Apa? Banyak, seperti stroberi, timun itu bagus untuk orang kolesterol ya, itu gantinya. Alpukat itu juga boleh. Tapi bagi kalian yang sakit ginjal, hindari makan alpukat. Nah, itulah kenapa kalian harus ikut diet mentoring. Dengan salah makan, penyakit Anda itu nggak akan sembuh. Katanya saya baca-baca alpukat itu bagus, Bu, untuk orang diabetes. Iya bagus, tapi kalau ada sakit ginjal, ginjalnya lagi kreatinnya tinggi, lagi berbatu, itu hindari alpukat dan pisang ya. Itu makanya kenapa harus ikut diet mentoring gitu loh. Kemudian buah apa lagi yang harus dihindari? Per, anggur, kemudian mangga, apel itu tinggi karbohidratnya ya. Nah, kayaknya sudah cukup panjang dan lebar ya. Untuk cerita pengalaman saya sembuh dari diabetes, sedikit saya jelaskan ya. Jadi gini,
Pertama kali awal ketemu konangan saya itu terkena diabetes itu kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Saya itu merasa lemes, kemudian suka pipis, kemudian mata itu agak burem gitu ya, kayak ada bayang-bayangan gitu loh. Nah, terus saya periksa ternyata gula darah saya itu sewaktu ya 270. Kemudian saya gak mau minum obat, kan saya orang herbalis. Saya minumnya herbal aja gitu. Terus saya barengi dengan diet keto ya. Saya pertama kali itu gabung di keto itu sudah lama ya. Sebelum saya ngikutin diet yang sangat ketat itu saya sudah lama ikut, cuman saya keluar masuk gitu. Saya ikut diet ketogenik, ketofastosis, dan terakhir tuh saya ikut diet keto sehat Indonesia. Nah di situ saya cocok tuh. Itu khusus orang diabetes itu sering dibahas, saya senang banget. Ketemu lagi saya dengan grup Stop Diabetes miliknya Bapak Dominic. Itu saya juga senang banget tuh, artikelnya bagus-bagus, dan terima kasih ya Bapak Dominic. Melalui pengetahuan dari Anda saya itu banyak belajar dan alhamdulillah saya bisa sembuh ya teman-teman ya. Walaupun orang bilang diabetes itu gak bisa sembuh, tetap aja silahkan ngomong begitu ya. Kalau Anda percaya gak bisa sembuh ya akhirnya gak bisa sembuh benar gitu loh. Kalau saya percaya sembuh ya saya sembuh. Kenapa? Karena saya sudah ngarbo, saya sudah makan nasi setiap hari, tapi gula darah saya tetap aja segitu. Malah seorang dokter bilang sama saya gini, mungkin ibu ini nggak diabetes kali, kok bisa sih sembuh. Ya beliau itu sampai ngomong begitu, dikira saya itu ngarang gitu loh, kenapa kok saya bisa sembuh. Ya mungkin Allah lah yang memberi sembuh ya, karena saya percaya gitu loh, dengan pengaturan makan yang benar, tidak memasukkan karbo-karbo, sampai pankreas kita itu sudah sehat kembali. Kemudian sekarang saya sudah mulai makan nasi ya, sehari ya paling 2 kali lah. Tapi ada triknya ya teman-teman ya. Nah triknya itu nanti saya bahas di video saya yang lain ya, insya Allah. Tunggu aja. Kenapa saya makan nasi tapi gula darah nggak naik? Itu kenapa? Apakah saya minum obat kimia? Tidak. Apakah saya minum herbal? Tidak juga. Jadi nggak karena obat ya. Pokoknya ada triknya, nanti di video yang lain akan saya bahas ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya. Yang jelas tadi saya pertama memang mau bahas buah-buahan yang aman untuk orang diabetes ya. Jadi semangka dan nanas ternyata tidak aman. Tapi kalau Anda kepingin, bolehlah sedikit aja ya. Misalnya nih, semangka 50 gram, nanas 50 gram. Nah itu boleh. Oke, itu bagi orang yang gula darahnya tidak tinggi loh ya, di bawah 200 seperti saya. Kalau gula darah Anda itu di atas 200 ya jangan makan nanas dulu ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.